Pak Niam, mengenai kesempurnaan wukuf, apa saja yang harus dilakukan, yang perlu dilakukan oleh para jamaah haji untuk mencapai kesempurnaan ibadah wukuf di Arafah? Ya, terima kasih. Yang pertama harus dipastikan seluruh jamaah haji berada di Padang Arafah, di area tempat di mana wukuf dilaksanakan, eh, mulai dari habis zuhur. Ini yang menjadi salah satu rukun haji yang dengannya kemudian haji bisa dikategorikan sah sehingga memperoleh predikat haji. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana aktivitas saat wukuf. Aktivitas minimalnya kita berdiam diri di Padang Arafah pada waktu yang ditentukan. Tentu karena ini adalah waktu yang mustajab, yang doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita optimalkan waktu wukuf ini untuk kepentingan zikir, tahmid, kemudian muhasabah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pengampunan atas segala dosa yang pernah kita lakukan, kemudian berdoa untuk kepentingan kebaikan diri, kebaikan keluarga, dan khususnya kebaikan bangsa kita, bangsa Indonesia. Kemudian yang berikutnya kita perbanyak tilawatil Quran, kemudian kita bersilaturahim dengan sesama, menghindarkan diri dari kalimat-kalimat yang bisa menyinggung orang lain, dan komitmen muhasabah pada saat di Arafah ini harus kita kuatkan untuk kepentingan perbaikan diri kita di dalam relasi sosial berikutnya. Jangan sampai kita melakukan amal-amal kebaikan saat di Arafah, selesai Arafah, selesai pula aktivitas kebaikan. Nah, ini sebagai start, ini sebagai awal untuk melakukan komitmen perbaikan diri dan juga perbaikan lingkungan. Perbaikan kita sebagai makhluk individu untuk memperkuat jati diri kemanusiaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan komitmen kita sebagai makhluk sosial untuk terus mendharma baktikan diri kita untuk mewujudkan kemaslahatan dan juga kebaikan bersama. Indikator kita baik sebagai makhluk sosial itu adalah sejauh mana kita mendatangkan manfaat dan juga menghindarkan diri dari mafsadat. Saya kira itu yang menjadi concern dengan waktu yang mustajab di tempat yang mustajab ini. Oke, baik, setelah wukuf di Arafah, Pak Niam, rangkaian ibadah apalagi yang kemudian akan dilakukan oleh para jemaah haji dan makna di balik rangkaian ibadah itu? Ya, setelah puncak aktivitas ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah, berdiam diri di Padang Arafah, yang selanjutnya nanti secara berangsur calon atau jamaah haji seluruh dunia bergerak menuju Muzdalifah untuk melaksanakan salah satu aktivitas wajib haji, yaitu mabit di Muzdalifah, dengan cara berdiam diri, kemudian berdoa, berzikir di Muzdalifah, sekaligus mencari batu kerikil untuk kepentingan nanti aktivitas lempar jumroh di jumroh Aqobah pada saat tanggal 10 Zulhijjah, dan juga jumroh ula, jumroh wusta, dan juga jumroh Aqobah di tanggal 11 dan juga tanggal 12 Zulhijjahnya. Secara berangsur nanti calon atau jamaah haji mabit di Muzdalifah, setelah itu bergerak ke Mina untuk kepentingan mabit di Mina. Kecuali bagi jamaah haji yang memiliki uzur syar'i, ya,
misalnya karena kepadatan lalu lintas sehingga jamaah haji tidak berkesempatan untuk hadir di Muzdalifah. Maka dalam kondisi uzur syar'i seperti ini, dia diperkenankan untuk tidak mabit di Muzdalifah dan tidak terkena dam. Beda halnya bagi jamaah haji yang ada kesempatan untuk mabit di Muzdalifah, tetapi tidak memanfaatkan kesempatan itu dan dia tidak mabit di Muzdalifah, maka hajinya tetap sah, akan tetapi berkewajiban untuk membayar dam. Nah, sementara kalau ada uzur syar'i, dia diperkenankan untuk tidak mabit di Muzdalifah dan dia tidak terkena dam. Jadi pergerakannya nanti setelah dari Arafah menuju Muzdalifah. Di situ nanti mabit, tidak mesti harus dengan menginap dalam pengertian tidur, tetapi berdiam diri dalam waktu yang sudah ditentukan, yaitu hingga tengah malam. Begitu tengah malam sudah dilewati, secara berangsur jamaah haji bergerak menuju ke Mina untuk kepentingan mabit dan juga lempar jumroh. Nah, ini bagian dari rangkaian aktivitas ibadah haji yang sifatnya dogmatik. Kenapa kok bercapek-capek malam hari di padang terbuka, di Arafah, di Muzdalifah, di Mina? Ini adalah bagian dogma keagamaan yang harus kita lalui sebagai cermin ketertundukan dan kepatuhan total kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama jadi pertimbangan kenapa itu dilaksanakan, yaitu karena persoalan dogma, persoalan ta'abbudi. Jadi tidak dirasionalisasi. Kenapa tawafnya harus mengelilingi Ka'bah 7 kali? Baik Pak Asrorudin, kita harapkan para jamaah haji dapat melaksanakan rangkaian ibadah haji dengan lancar dan juga khusus dan dapat meraih menjadi haji yang mabrur. Terima kasih Bapak Asrorudin telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam live event Wukuf Arafah.